kita mulai akan berlayar menggunakan kapal pesiar dari Tanjung Perak menuju ke Pelabuhan Lembar. Kita melakukan perjalanan pada pukul 6 pagi. Waktu itu kebetulan kita menikmati sunrise walaupun agak sedikit mendung, tapi alhamdulillah cukup bagus. Sorenya yaitu momen yang paling ditunggu-tunggu untuk semuanya karena kita bisa melihat sunset di laut lepas. Sesampai di Pelabuhan Lembar, kami langsung perjalanan ke daerah Desa Loloan. Sampai di sini sekitaran jam 11, lalu kita persiapan untuk makan, beres-beres, istirahat sebentar, dan persiapan untuk pembukaan. Sebuah gunung yang berada di mata uang pecahan Rp1.000. Terus kopi orangnya? Kalau yang mau naik bisa ekstra. Tinggal bilang ke panitia akan dicarikan tour guide atau porter buat ke Rinjani. Nah, di pembukaan di situ kami sudah berkumpul. Lalu kita menunggu pemerintahan dari Desa Loloan dan juga kecamatan serta kabupaten untuk memulai pembukaan tersebut. Di pembukaan beliau banyak menyampaikan ataupun ke pemerintahan di sini menyampaikan bahwasannya ketika sudah gempa bumi 2018 banyaknya ataupun kurangnya dari pendidikan Indonesia ini, pengedukasian untuk anak-anak sempat menjadi pusat perhatian. Mengapa demikian? Karena pada waktu itu banyak sekali gedung-gedung sekolah sampai hancur dan juga rata. Ekspedisi jelajah tanah kering yang diinisiasi oleh komunitas Senyum Anak Nusantara. Mari dengan resmi kita sama-sama membukanya dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba di hari pertama kita pengabdian. Nah, di hari pertama kita pengabdian itu kita dibagi menjadi 2 titik. Titik pertama dan titik kedua. Kebetulan saya dapat di titik kedua itu kita mengajar di desa SDN 4 Loloan. Nah, di SDN 4 Loloan ini ketika kami datang adik-adik sudah banyak dan kami sangat bersemangat untuk mengajar. Selama mengajar saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa di SDN 4 Loloan, bahwasannya mereka belajar bukan hanya tentang jarak yang dituju dari rumah ke sekolah, tapi mereka belajar dengan penuh semangat. Selama di kegiatan di sekolah, kami banyak mendapatkan pelajaran, banyak mendapatkan pengalaman dari adik-adik sendiri dan dari teman-teman yang lain.
untuk di Madu Trigona kami sendiri itu belajar dari masyarakat setempat bagaimana cara pengolahannya, budidaya, dan dari segi ekonomi. Nah, kami dikasih kesempatan langsung untuk melihat kandangnya, budidayanya, cara memanennya, dan sebagainya. Hasil madunya itu didapatkan dari apa yang mereka makan, seperti apakah makanannya asam, manis, atau sebagainya, itulah hasil madunya. Nah, kami sendiri juga mendapatkan kesempatan untuk mencicipi madu tersebut. Jadi setelah kami dikasih penjelasan tentang budidaya, kami juga melihat kandangnya, kami juga mendapatkan rasa madunya, dan setelah itu kami juga dikasih sedikit oleh-oleh dari masyarakat setempat. Jadi nanti ampasnya itu yang jadi anunya ya, propolisnya ya. Setelah madunya dihisap, kemudian dia jadi ampas, itulah Gimana Mbak Sin? propolisnya. Jadi ini yang Adalah saatnya di pengabdian di hari kedua. Kebetulan saya di tim 2C yang mana diletakkan di titik 2, yaitu SD 4 Lolowan. Di sini anaknya terlihat sangat antusias. Bisa kita lihat dari kedatangan kita saja sudah disambut dengan jargon kita yang sudah kita berikan di hari pertama. Sampai dulu ya. 7 hari. Si Marsha ini. Kita terdapat program kolaborasi di semua tim, yaitu ada tim A, B, C di sini. Kita membuat satu program di mana anak itu membuat cap tangan yang diletakkan di kain dan kita pajang untuk berfoto bersama. Di sini anak-anak sangat terlihat semangat sekali dan hal ini membuat kesan yang mungkin mendalam untuk anak-anak dan bisa dikenang untuk selanjutnya. Untuk siangnya kami pindah untuk mengunjungi salah satu wisata yang ada di Lombok Utara ini, yaitu Masjid Kuno Bayan. Di sini kami diwajibkan untuk menggunakan kain. Nah, ternyata dalam penggunaan kainnya sendiri kita diberikan ketentuan yang mana setiap kainnya itu harus menuju ke bawah tanah yang menandakan kita itu akan kembali ke tanah atau kembali ke sang penciptanya. Selanjutnya kita diberikan tour guide yang menjelaskan mengenai sejarah dari Masjid Bayan itu sendiri, mengapa Masjid Bayan tidak digunakan oleh sembarang orang, dan yang hal paling menarik menurut saya adalah di bangunan Masjid Bayan tersendiri. Di sini Masjid Bayan menggunakan ijuk yang digunakan sebagai atap, yang mana tidak sembarangan orang bisa menggunakan ijuk ini. Hal ini digunakan untuk menjaga eksistensi dari ijuk tersebut. udah lama di Di hari ketiga kita melakukan pengabdian sebagai volunteer, aku bersama kelompokku ditempatkan di titik 1. Nah, titik 1 ini berada di SDN 2 Lolowan. Sebelum kita memulai pelajaran ini, kita tuh ada kayak games gitu, karena kondisinya anak kelas 2 dan 3 itu masih banyak penasarannya. Sebelum itu kita melakukan ice breaking terlebih dahulu sebelum mengajar. Ciri khas kelompokku ini melakukan sulap. Adik-adik di sini semangat belajar di awal karena kita melakukan sulap terlebih dahulu. Setelah itu kita belajar kita berasal dari negara mana sih, dan budaya dan suku budaya agama kita tuh seperti apa.
setelah mengajar dari SDN 2 Loloan, kita pergi ke tempat wisata Torean. Nah, di Torean ini kita menuju ke wisata kopi. Wisata kopi ini kita berada di rumah Pak Kades. Di sini yang menjelaskan tentang cara buat kopinya ini Pak Kades dan istrinya Pak Kades sendiri. Lalu kita diajarkan bagaimana cara mengelolanya. Nah, dikelolanya itu menggunakan pasir pantai. Kita dikasih buah tangan oleh Pak Kades. Hari keempat pengabdian menjadi hari terakhir kita untuk diberi kesempatan mengajar adik-adik. Karena aku merupakan tim dari titik 1, aku diberi kesempatan untuk mengajar di SDN 2 Loloan. Hari ini kita seru banget karena dari pagi kita udah mulai diskusi untuk hari ini mau bagaimana. Karena hari ini kita punya kegiatan spesial. Nah, waktu kita sudah sampai di SDN 2 Loloan, ternyata adik-adiknya tuh udah sangat-sangat excited. Dan hari ini merupakan hari yang menurut aku paling seru karena adik-adiknya banyak dan mereka juga antusias dengan kehadiran kita. Apalagi di siangnya kita punya acara yaitu di Bukit Cinta Kaki Rinjani. Kita punya banyak banget games dan adik-adiknya datang tuh sekitar 200 orang dan kita main bareng-bareng berbagi hadiah untuk melepas adik-adik semua yang udah pernah kita ajar selama 4 hari. Dan di sini tuh seru banget karena di sore hari kita punya Golden Game di mana kita tuh main atletik itu estafet dan adik-adiknya semuanya seru dan mau nonton kita semua. Di hari kelima kita tepatnya pada hari Jumat itu kita pagi-pagi itu kita ada taman baca dimana kita ini nanti memfasilitasi anak-anak dari desa Loloan gitu ya untuk agar mereka ini bisa membaca buku dengan leluasa terus juga bermain. Nah dimana di sini tempatnya itu di dekat kantor desa. Nah di sini kita tuh dibagi-bagi jadi beberapa tugas gitu, ada yang mendekor, terus juga ada yang berkebun, dan juga kita ada yang membersihkan semua ruangan yang ada di taman baca itu sendiri dan juga melukis. Kita ada penutupan yang bertempat di kantor desa, waktunya itu sehabis asar. Lanjut, sehabis Isya ini kita ada kegiatan farewell atau perpisahan dan ini adalah salah satu dari sekian banyak momen yang gak akan pernah aku lupain. Karena dari sini tuh aku tuh bisa ngerasain banget yang namanya kekeluargaan. Terus abis itu pokoknya aku gak bisa banyak berkata-kata selain bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman
karena aku sangat bersyukur bisa bertemu dengan orang-orang yang seperti kalian, dan harapanku semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Jangan pernah berhenti jadi orang baik, jangan pernah berhenti untuk menebarkan kebahagiaan, dan sampai jumpa di lain waktu. See you. Jadi hari ini agenda kita itu adalah liburan ke dua tempat wisata. Yang pertama itu air terjun Tio Club, terus yang kedua adalah pantai Lui. Nah di air terjun itu pertama kita kayak jalan gitu kan, turun tangga lumayan jauh. Terus kita tuh kira udah sampai ke air terjunnya, ternyata belum. Kita disamperin gitu sama bapak-bapaknya buat pindah air terjun. Dan ternyata jalannya lebih jauh lagi dan itu kayak batu-batu. Terus kayak harus nyebrang-nyebrang ke lewat tengah-tengah ininya sungainya gitu loh. Jadi kayak bener-bener capek tapi terbayarkan banget sama melihat air terjun yang bagus. Cuman kalau misalkan mau foto di sana emang bajunya harus proper. Kalau misalkan basah ya harus terima gitu karena airnya terjunnya kencang banget. Jadi kayak bener-bener kayak fast mist gitu loh. Terus hari ini sekarang nih aku lagi di pantai di wisata kedua yaitu Pantai Lui. Nah pantainya bagus, terus kayak dari parkiran pertama masuk parkiran tuh kayak parkirannya rapi gitu loh. Terus banyak banget pohon kelapanya, jadi kayak dilihat tuh enak banget. Terus abis itu pantainya juga nggak begitu rame. Terus yang lucu adalah pantai ini tuh kayak mau dibilang pasirnya putih juga enggak, pasir hitam juga enggak gitu. Jadi campur. Dan pemandangannya juga cakep. Buat aku Jen kali ini sangat seru banget. Ini merupakan sebuah pengalaman yang out of the box banget dari kehidupan aku sehari-hari sebagai seorang mahasiswa dan berkutik dengan pekerjaan kantor begitu. Di sini kami belajar sama-sama dari masyarakat sekitar dan kita juga mengedukasi adik-adik yang ada di daerah Lombok untuk terus bisa semangat untuk belajar dan berkembang. Terlebih lagi mereka baru saja terkena dampak dari gempa pada tahun 2018 yang lalu. Terlebih lagi, di sini kita bertemu dengan teman-teman yang berasal dari seluruh Indonesia, merupakan sebuah kesan yang sangat berharga bagiku karena di sini kita dapat berkumpul dan kita dapat berpikir bersama, kita dapat melakukan bersama, kita dapat mengevaluasi bersama. Saat-saat evaluasi adalah bagian yang paling seru. Di sana kita bisa mengevaluasi satu sama lain, kita bisa memberikan kesan tentang hari ini, apa yang telah kita lakukan dan sebagainya. Dan buat teman-teman semuanya yang kita di sini telah melewati momen-momen bersama, pesan dari aku adalah don't promise gonna right, don't promise gonna call, just promise that you won't forget you had it all. Untuk pesannya untuk anak-anak di Desa Loloan, teruslah bermimpi, teruslah semangat dalam belajar, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau terjatuh di antara bintang-bintang. Dan untuk teman-teman volunteer, panitia semuanya, dan warga-warga desa juga, marilah kita terus bersilaturahmi, terus jalin ikatan kita. Di sini di Desa Loloan kita memulainya dan kita akan terus berlanjut sampai seterusnya. Hanya dia menatap langkahku, meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat setiap perjalanan yang hebat.
kita tidak lagi Aku ikut boleh, itu tuh boleh. Beri bersamalah satu lagi. Aku ini sangat